నిజం చెప్తున్నా. మోహన్ గారిని ఎవరు చెప్పు? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, kembali lagi di channel R Film, tempat kalian nonton alur cerita film yang keren-keren nih guys. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Mimin doakan deh untuk kalian yang sudah mensupport channel ini. Mimin doakan kalian semua sukses, sehat jasmani dan rohani guys. Amin. Oke guys, pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Maestro. Film ini bergenre crime, misteri, dan thriller. Film ini menceritakan tentang seorang pria buta dan miskin yang bernama Arun. Arun berprofesi sebagai guru piano di kota India. Suatu hari ketika Arun sedang konser privat di salah satu rumah artis terkenal di India, dirinya terjebak dalam suatu kasus pembunuhan yang akan mengancam nyawanya. Oke deh guys, tanpa lama-lama lagi guys, mari kita masuk ke alurnya guys. Dan untuk kalian semua yang suka dengan video ini dan video-video di channel ini, silahkan klik tombol like, comment, dan subscribe agar nantinya channel ini bisa terus berkembang guys. Film ini dimulai di desa Goa di sebuah ladang kol. Terlihat seorang petani yang sedang memburu kelinci yang sudah merusak tanamannya. Sialnya, kelinci tersebut berhasil meloloskan diri. Di pagi hari di kota Goa, seorang pria buta yang bernama Arun tampak begitu lihai memainkan sebuah piano. Ketika ia sedang asik memainkan pianonya, tiba-tiba saja alat musik tersebut rusak. Kemudian Arun yang berprofesi sebagai guru piano bergegas pergi untuk mencari piano baru. Namun seorang bocah yang bernama Tinku memasang tali agar Arun terjatuh. Dalam perjalanan, Arun pun bertemu juga dengan pria buta lainnya. Pria buta itu menabrak Arun dan memintanya untuk mengantarkannya ke terminal. Arun yang mendengarkannya pun tersenyum dan bersedia mengantarkannya sampai ke terminal. Lalu Arun pun menceritakan bahwa dirinya juga buta seperti dirinya. Sontak pria itu pun kaget karena baru pertama kalinya seorang pria buta mengantar pria buta yang lainnya guys. Sesampainya di toko alat musik, Arun minta dicarikan piano bekas kepada temannya karena dirinya akan mengikuti kompetisi 2 bulan lagi dan harus berlatih untuk menyelesaikan lagunya. Lalu di tempat yang berbeda terlihat seorang aktor zaman dulu yang bersama dengan istri mudanya. Mereka adalah Mohan dan Simran. Mohan dan Simran meresmikan camp donasi organ dan siap menyumbangkan organnya. Jika seseorang bersedia mendonorkan organnya, maka orang tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidupnya 2 kali. Di scene lain, di kediamannya Mohan, putrinya yang bernama Pavitra berterima kasih karena sudah meresmikan camp donasi organ di kampusnya. Ketika Simran sedang masak di dapur, tiba-tiba saja Simran marah kepada Mohan. Karena sudah 4 tahun lamanya Mohan tidak memperkenalkan Simran dengan sutradara kenalannya. Simran pun menganggap Mohan akan meracuninya dengan minuman tersebut.
Melihat ekspresi wajah Mohan, Simran pun tertawa. Ternyata Simran sedang berlatih untuk mengikuti audisi serial TV. Yeah. You're fantastic. Thank you. I love you, Simran. Di tempat Arun, dirinya mendapatkan telepon dari seseorang yang akan menjual pianonya. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Sophie. Gak pakai lama, akhirnya mereka pun ketemuan di perempatan jalan dekat rumahnya Arun. Kemudian Sophie membawa Arun ke restoran ayahnya. Arun yang jari lentiknya sudah kegatelan, akhirnya ia memainkan piano dengan sangat indah, guys. Wonderful tune. Ayah Sophie yang mendengar memuji bakat Arun. Ayah Sophie akan menjual pianonya sebesar 15 juta rupiah karena restorannya mau ditutup karena sepi pelanggan. Karena terlalu mahal, Arun punya ide untuk berlatih di restoran setiap hari dan menghibur pelanggan dengan musiknya agar bisnisnya ayah Sophie bisa meningkat. Lalu ide itu pun disetujui ayahnya Sophie dan Sophie. Sophie yang penasaran ingin mengetahui penyebab kebutanya Arun. 14 tahun yang lalu, bola kriket mengenai mata Arun dan merusak saraf optik mata Arun. Sejak saat itu, dirinya tidak bisa melihat lagi. Arun pun sudah 3 bulan ngontrak di rumah subsidi milik pemerintah. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Arun melepas kontak lensa matanya dan bergegas melihat Sophie dari jendela. Sialnya, Tingku melihat aksi Arun dan lalu Arun pun pura-pura tidak menyadarinya. Di hari berikutnya, Arun pun dengan lihai memainkan piano. Beruntungnya banyak menyukai lagu Arun. Singkat cerita, seminggu pun berlalu, hubungan Sophie dan Arun kini semakin dekat. Restoran Sophie pun semakin ramai pengunjung, dan Arun dapat menghasilkan tips 1 juta dari pengunjung dalam seminggu. Pada saat itu, Mohan yang merupakan paman Sophie memuji bakat Arun dan memintanya untuk menghadiri konser pribadi di rumahnya. Arun yang mengidolakan Mohan pun menerima tawaran Mohan. Malamnya, Mohan memberitahu Simran bahwa dirinya akan pergi ke Bangalore untuk urusan jual beli rumah. Simran pun kesal karena besok adalah hari jadi mereka yang kelima. Di tempat Arun, Sophie yang kehujanan, ia meminjam baju atau kaos Arun sambil menunggu hujan reda. Cheers. Cheers. Dan di sana Sophie menginginkan Arun untuk dapat merasakan wajahnya. Akan tetapi entah apa yang merasuki mereka berdua, Sophie dan Arun pun akhirnya bercocok tanam, guys. Siangnya Arun datang ke apartemen Mohan untuk bermain piano agar Mohan dan istrinya terhibur. Namun Simran memberitahu bahwa Mohan sedang tidak ada di apartemennya. Khawatir tetangganya berpikir macam-macam, akhirnya Arun pun dipersilakan masuk ke dalam. Gak pakai lama, jari-jari lentik Arun pun menari dengan lincahnya di atas piano, guys. Ketika Arun sedang memainkan pianonya, tiba-tiba Arun melihat seorang pria dan darah yang berceceran di lantai. Seketika Arun pun berhenti dan beralasan ingin pergi buang air kecil. Dengan hati-hati, Simran menunjukkan Arun jalan ke kamar mandi. Tak disangka, ternyata di dalam kamar mandi ada seorang pria yang membawa senjata.
Dan Arun pun berlagak tidak melihat pria tersebut. Pada saat kembali, ternyata pria yang tergeletak itu adalah suami Simran atau Mohan. Sebelum suaminya terbunuh, Mohan yang ingin memberikan kejutan kepada Simran malah melihat istrinya selingkuh. Selagi bermain piano, Simran dan pria selingkuhannya membersihkan tempat kejadian perkara. Tak lupa, Simran pun mengambil jam Rolex dan cincin emas milik Mohan. Dengan menggunakan suara video milik Mohan, Simran pun meyakinkan Arun bahwa Mohan telah kembali. Namun, Mohan kembali hanya untuk mengambil uang dan harus pergi lagi karena ada urusan mendesak. త్వరగా వచ్చి నీకోసం వెయిట్ చేస్తుంటా. ఏదో అర్జెంట్గా డీల్ క్లోజ్ చేయాలంట. వచ్చేస్తారులే. Simran pun memuji bakat Arun dalam memainkan pianonya. నువ్వు జ్యూస్ ఏమైనా తాగుతావా? No ma'am, thank you. Setelahnya, Arun yang sedang bingung minta tolong dipanggilkan Bajai kepada penjual lotre untuk diantarkan ke kantor polisi. Ketika Arun ingin melaporkan pembunuhan, tiba-tiba Arun melihat selingkuhan Simran. Ternyata ia adalah seorang inspektur yang bernama Bobby. Arun melaporkan bahwa kucing peliharaannya telah terbunuh. Karena sudah beberapa hari ia tidak pulang. Polisi pun kesal karena masih banyak hal lain yang harus ditangani. పెళ్ళాల మర్డర్ కేసులే ఇక్కడ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నీ పిల్లిని చంపిన పిల్లని అరెస్ట్ చేయాలా? Namun, Bobby yang curiga mengantar Arun pulang untuk menyelidiki kucing tersebut. 18 June Road. Ketika Bobby mengambil koran baru di rumah Arun dengan cepat, Arun mengantongi lensa kontak miliknya. Koran itu Arun gunakan untuk membersihkan kotoran kucingnya. Dan tak lama kemudian kucing Arun pun datang dan berterima kasih kepada Bobby karena telah menemukannya. Di hari berikutnya, warga menemukan mobil Mohan dan polisi menyatakan bahwa Mohan telah dirampok dan jasadnya dibuang di bawah jembatan. ఆయన డెడ్ బాడీని పోలీసులు రికవరీ చేశారు. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria yang menemukan jam Mohan di toilet umum yang sebelumnya telah ditaruh oleh Bobby. Kemudian pria itu pun dihajar oleh polisi karena diduga ada unsur dengan kasus tewasnya Mohan. Pavitra yakin bahwa jam itu adalah milik ayahnya. Arun pun dimintai keterangan atas tumbangnya ayah Pavitra. Pada saat proses pemakaman, dengan bermuka dua, Simran pun bersedih atas kematian suaminya. We miss you, Mohan. We miss you. Pavitra yang senang dengan musik meminta Arun untuk mengajarinya dan menawarkan Arun untuk mengobati matanya di LSM di kampusnya. Nenek Souja yang merupakan tetangga Mohan memberitahu asisten Bobby bahwa dirinya sebelum itu melihat seorang pria kekar yang datang menemui apartemen Mohan sebelum Mohan datang. Simran menjelaskan bahwa nenek Souja telah pikun karena mungkin yang ia lihat adalah seorang petugas GoFood. చూసకి వాయిస్ అయిపోతుంది కదా, అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా. Simran yang merasakan kepalanya pusing menyuruh Pavitra untuk membeli balsam di apotik. Setelahnya, Simran menemui nenek Souja untuk meminta obat sakit kepala. Tanpa curiga, nenek Souja pun memberikan obat kepada Simran. Tiba-tiba, Simran melempar nenek Souja dari atas apartemennya. సిమ్రాన్
Arun yang melihatnya pun terkejut, namun Simran belum mengetahui bahwa Arun ini pura-pura buta. Setelahnya Bobby dan timnya datang. Di sana tim Bobby menduga bahwa nenek Soja kepleset karena ia tidak menggunakan kacamata pada saat keluar apartemennya. Melihat Arun pulang, Tinku yang penasaran dengan tingkah Arun mencoba untuk merekam Arun dengan handphone miliknya. Arun pun menelpon Sophie untuk dapat datang ke rumahnya karena ia ingin menceritakan kejadian tentang Mohan yang sebenarnya. Dan tak lama kemudian Simran datang menemui Arun dan memberinya kue suci persembahan Mohan. Ketika Arun sedang membuatkan kopi, tiba-tiba Simran menggunakan topeng hantu untuk menakuti Arun. Simran pun memberikan racun pada minuman Arun. Arun yang melihat, ia pun mengulur waktu dengan meniup-niup kopi tersebut, mungkin dalam keadaan panas. Tiba-tiba Arun menumpahkan kopinya dan seketika Simran menodongkan pistol kepada Arun. Akhirnya aksi Arun pun terbongkar oleh Simran. Mr. Fake Blind, meet Fake Gun. Dirinya pun tertawa karena senjata yang ia gunakan adalah senjata mainan untuk menakuti Arun. Oh my god. Arun pura-pura buta agar dapat berlatih musik dengan baik. Dan itu semua hanya eksperimen dirinya. Tak lama kemudian, Arun mengalami sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Arun merasa pusing dan pingsan. Tinku menunjukkan video rekamannya bahwa Arun ini bisa melihat. Dengan emosi, Sophie mengetuk pintu Arun. Tiba-tiba Simran keluar dalam keadaan habis seperti bercocok tanam. Simran menjelaskan bahwa dirinya kesepian semenjak ditinggal Mohan. Dan Arun telah membantunya. Dengan kecewa dan marah, Sophie menyuruh Simran untuk menyampaikan pesan kepada Arun bahwa piano restorannya telah dijual dan ia tidak usah kembali lagi ke sana. Pulangnya, Sophie memukul Tinku karena Tinku ini cerewet meminta bayaran atas video yang ia perlihatkan kepadanya. Ketika Arun sadar, tiba-tiba Arun tidak bisa melihat cahaya di rumahnya. Simran memberikan racun yang ia lihat dari Google agar Arun beneran buta seperti keinginannya. Good luck. Dengan sedikit uang, Simran pun menghapus video rekaman di HP milik Tinku. Bobby yang mendengarkan penjelasan Simran bertekad ingin menumbalkan Arun karena bisa saja masalah tersebut diselidiki lebih lanjut oleh atasannya. Ketika Arun ingin pulang ke negaranya, tiba-tiba Bobby sudah menyiapkan tali untuk menggantung Arun. Arun yang tidak mudah dibunuh akhirnya berhasil kabur dan lari. Sialnya, Bobby menemukan Arun dan menghajarnya dengan barbar. Arun pun masih bisa kabur dari cengkeraman Bobby. Arun yang sudah hafal dengan kondisi jalan di lingkungannya menjebak Bobby masuk dalam galian tersebut. Di scene lain, Simran pun mengantar Arun ke stasiun kereta agar ia bisa pergi jauh dari lingkungannya.
Ketika kereta akan pergi, Arun tersadar dari mimpinya bahwa nyawa Pavitra sedang terancam. Akhirnya dirinya pun membatalkan pulang ke negaranya. Tiba-tiba Arun dibawa oleh pemilik bajai yang dulu pernah mengantarnya ke kantor polisi. Di sana Arun diambil sampel darahnya untuk dianalisa. Ternyata mereka ini adalah komplotan penjahat yang akan mengambil kedua ginjal milik Arun. Arun yang mendengar akan dioperasi menjadi berontak dan marah. Ketika ingin pingsan, Arun teringat dengan tato Dewa Siwa di tangan penjual lotre dan akan memberikan 2 miliar kepada mereka jika menuruti perintahnya. Ketika ingin dioperasi, penjual lotre menunjukkan tato Dewa Siwa miliknya. గీనకెట్లా తెలుసు? Setelahnya, Arun menjelaskan bahwa dulu dirinya pura-pura buta. Namun sekarang dirinya buta beneran. Di scene yang berbeda, Bobby dan Simran akan melakukan rencana untuk membunuh Pavitra. Mereka akan membuat kematian Pavitra seperti depresi karena telah ditinggal mati oleh ayahnya. Pada saat Simran ingin menumbangkan Pavitra, tiba-tiba Arun datang menemui Pavitra untuk mengajar privat. Simran pun kaget karena Arun ini belum keluar dari lingkungannya. Setelahnya Arun meminta Simran untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Simran dihadang oleh sebuah bajai dan Arun membius Simran. Arun pun mengaku menjadi detektifnya Mohan dan mempunyai bukti video dan foto bahwa Simran dan Bobby telah selingkuh. Mereka juga telah membunuh Mohan karena ketahuan selingkuh. Arun meminta tebusan 2 miliar, jika tidak, Arun akan menyerahkannya ke media dan polisi. Gak pakai lama, istrinya pun menembaki pintu Bobby ketika ia sedang di kamar mandi. Lakshmi! Beruntungnya Bobby berhasil menghindar. Dan tak lama kemudian asisten Bobby memberitahu dirinya mendapatkan laporan dari warga bahwa mobil Simran terjatuh dari jembatan. Media menduga bahwa Simran bunuh diri karena impiannya menjadi seorang aktris tidak terwujud karena tumbangnya Mohan. Karena kesal, Simran terpancing dengan strategi Arun dan mengakui aksi kejahatannya. Arun pun merekam semua pengakuan Simran dan sekarang Arun mempunyai bukti untuk menghancurkan Simran. Kemudian dokter mengambil sampel darah milik Simran. Jika cocok dengan Arun, maka dokter akan mentransplantasikan kornea mata Simran ke Arun. Mereka pun mengatur rencana untuk menjebak Bobby masuk ke dalam gedung lift yang sedang dibangun. तो बॉबीगढ़ लाइफ खत्म mana luxury life शुरू. Di hari berikutnya, sopir bajai dan penjual lotre mengikat Arun di sebuah kursi roda. Mereka khawatir bahwa Arun akan melaporkannya ke kantor polisi. Simran yang melihatnya pun ketawa karena Arun telah dikhianati oleh kelompoknya sendiri. కోతలన్నీ కలిసి ఆడించే మా Akhirnya Simran dan Arun pun kerjasama agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Di kediaman dokter, asisten dokter memberikannya hasil sampel darah milik Arun dan Simran.
Di scene lain, Bobby menghampiri tempat di mana ia akan menghampiri supir bajai dan penjual lotre itu. Di sana, sang sopir bajai menyuruh Bobby untuk menaruh uangnya di dalam lift. Bobby yang tidak bodoh berlari melewati tangga gedung tersebut. Ketika sang supir bajai sedang membuka isi tas, tiba-tiba saja Bobby lewat arah samping dan mengejarnya. Bobby pun menembak supir bajai dan mencari bukti videonya. Ternyata bukti videonya ada di lantai bawah bersama dengan penjual lotre. Bobby pun masuk ke dalam lift untuk mengambilnya. Setelah Bobby masuk, sopir itu memberitahu kakaknya untuk mematikan lift gedung tersebut. Bobby yang terjebak di dalam lift berusaha untuk keluar. Namun nasib sial menghampiri Bobby. Dirinya tewas di tempat akibat pelurunya sendiri. Kakaknya pun membawa adiknya ke rumah sakit untuk dirawat. Alih-alih mendapatkan 2 miliar, akan tetapi nyawa kakaknya tidak bisa tertolong. మురళి లేవురా అరే దవాఖానకి వచ్చినాం రా మనం Tas yang dikira berisi 2 miliar hanya berisi tumpukan uang palsu milik kepolisian. Simran yang sudah bisa melihat menuntun Arun untuk menghancurkan kaca dari gudang tersebut. Simran yang berhasil lolos dari ikatan mencoba untuk menumbangkan Arun. Di saat Arun akan tumbang, dokter pun datang dan gak pakai lama, Simran menghajar dokter dengan barbar. Arun pun menyelamatkan dokter dari serangan Simran. Dan dokter berhasil membius Simran. Dokter pun membawa Simran dan Arun ke desa Goa. Di sana, dokter akan menjual livernya Simran ke salah satu orang terkaya di Dubai yang putrinya butuh transplantasi liver. BRH negatif adalah darah langka yang susah ditemukan. Liver Simran dihargai 15 miliar rupiah. Dan Arun akan mendapatkan bagian 2 miliar karena telah menyelamatkan nyawanya. Arun pun dapat melihat kembali dengan transplantasi kornea mata milik Simran. Arun yang iba dengan Simran menyuruh dokter untuk membatalkan transaksi tersebut. Dari dalam bagasi mobil, Simran yang terbangun mencoba untuk meminta tolong. Dokter pun menghentikan laju mobilnya untuk membius Simran kembali. Sialnya, Simran menusuk dokter dengan pisau yang ia sembunyikan. Tak lama kemudian, Simran pun menyuruh Arun untuk keluar dari mobil. Setelah mendapatkan posisi yang baik, Simran pun menancap gas untuk dapat menabrak Arun. Tiba-tiba, seekor kelinci menabrak kaca mobil Simran. Dan seketika mobil Simran pun terguling. Singkat cerita, 2 tahun kemudian di Dubai, di tempat Arun dilahirkan, Sophie yang sedang liburan mendengar suara musik milik Arun. Sophie pun menghampiri suara tersebut. Ternyata Arunlah yang sedang konser. Setelahnya, Sophie memberikan selamat kepada Arun karena ia telah berhasil menipu orang-orang di Dubai.
Arun pun menceritakan semua kejadiannya kepada Sophie. ఏం జరిగింది? Sophie pun berkata, Simran sudah membunuh banyak orang. Harusnya Arun mengambil kornea matanya. Tanpa sepengetahuan Sophie, Arun tidak menceritakan bahwa dengan bantuan petani kol, Arun menjual liver Simran kepada orang kaya di Dubai tersebut. Dan sekaligus mentransplantasi kornea matanya kepada Arun. Dari hasil penjualan liver Simran, Arun menjadi seniman kaya raya. Dan film pun selesai. Film ini menceritakan bahwa ketegangan dalam film akan membuat Anda mengingat bahwa piano bisa menjadi begitu manis sekaligus mematikan. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe guys. Karena subscribe dari kalian menentukan channel ini agar dapat berkembang ke depannya guys. Oke guys, aku pamit undur diri guys. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.